The strength of a woman, kekuatan seorang wanita. Walaupun kelihatannya berbicara tentang wanita, tetapi juga penting. Bahkan saya rasa bagi pria-pria sangat penting untuk mendengarkan ini. Supaya saudara mengerti, itulah sebabnya kita akan melihat tentang wanita. Wanita itu sesuatu pribadi yang sangat unik. Tetapi luar biasa Tuhan mengaruniakan wanita. Baik, kita akan masuk saja kepada ayat pertama yang ingin saya sampaikan adalah di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, sudah perhatikan ini. Jadi wanita itu betapa penting karena memegang kunci dari doa pria. Firman Tuhan berkata, hiduplah bijaksana, hai para suami dengan istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau suami tidak bijaksana dengan istri, mohon maaf, doa saudara bisa terhalang ini. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa wanita itu kaum yang lebih lemah. Apakah benar demikian? Ada benarnya. Secara fisik memang lebih lemah, harus diakui itu. Tetapi dalam hal lain belum tentu, saudara. Makanya saya tadi katakan wanita itu lemah tetapi juga kuat. Wanita itu makhluk yang lemah tetapi juga makhluk yang kuat. Apa buktinya kalau wanita itu kuat? Coba perhatikan, saudara. Kalau wanita ditinggal suami, kuat. Puluhan tahun tidak menikah. Coba kalau suami ditinggal wanita, ya apa? Kuat, kelepekan. Nah, itulah sebabnya mari kita mempelajari di mana letak kelemahan, di mana letak kekuatan. Mungkin saya mulai dulu saja dengan di mana letak kelemahan. Sebelum kita lihat kepada kekuatan, kita lihat kepada kelemahan seorang wanita dulu. Sebelum ini saudara harus perhatikan bahwa gereja Tuhan di dalam Alkitab selalu digambarkan dengan wanita. Makanya ada perumpamaan 5 anak dara yang bodoh, 5 anak dara yang bijak. Jadi gereja itu dalam Alkitab digambarkan sebagai seorang wanita. Nah, kelemahan yang pertama, wanita itu emosinya labil. Jadi emosinya itu relatif labil dibandingkan dengan pria. Mengapa demikian? Karena kita harus mengerti, ya. Jadi pria-pria harus mengerti, menyadari bahwa secara hormonal wanita itu tidak seperti pria. Pria itu dari Januari sampai Desember, sampai Januari lagi, sampai Desember lagi, hormonnya ya cuma itu saja. Gak ada variasinya pria ini. Tapi wanita itu hormonnya itu 2 macam, estrogen dan progesteron. Dan hormon 2 macam ini bekerjanya gantian tiap bulan. Jadi estrogen jalan dulu, nanti kalau dia sudah mulai menurun, progesteron naik. Kemudian terus tiap bulan itu terjadi siklus dalam kehidupan seorang wanita. Nah, ini yang harus mengerti ini, pria-pria harus mengerti. Nah, mau tidak mau itu mempengaruhi bukan cuma fisik tapi juga emosi. Makanya secara emosional wanita itu lebih labil, saudara. Ya, mungkin karena inilah Tuhan tidak menaruh wanita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Karena emosinya labil, ganti-ganti. Nah, ini saudara kelemahan yang pertama, ya. Jadi para wanita hendaknya mengerti, wanita itu cenderung emosional dan emosinya kadang sulit dikendalikan. Jangan protes kepada saya, karena ini saya berbicara secara keseluruhan. Kalau saudara mengatakan, oh saya tidak begitu, mungkin itu berkecualian. Tapi saya bicara ini secara global, secara keseluruhan. Yang kedua, kelemahan wanita itu suka bersaing. Ya, wanita itu suka bersaing, aneh, saudara. Ya tentu setiap orang itu kan bersaing, pasti ya. Tapi yang namanya wanita itu kayaknya kecenderungan bersaing itu sangat besar. Lihat temannya bawa tas LV, wah minta tas LV, beli tas LV. Nanti temannya lihat, wah
beli tas Hermes, dia enggak terima, dia beli, ya saudara. Nanti temannya beli mobil Mercedes, dia beli juga Mercedes. Saya juga heran wanita ini. Kok bersaing terus ini? Susah jadi pria ini saudara. Ya kalau prianya mampu membelikan, kalau enggak mampu, waduh bisa enggak karu-karuan ini saudara. Dan saya katakan ini bukan sekedar asumsi, tapi dalam Alkitab ada ceritanya bukan? Persaingan antara Lea dan Rahel. Persaingan antara Hana dan Penina. Tapi yang pasti itu Lea dan Rahel saudara. Kasihan si Yakub ini berada di antara dua wanita, Lea dan Rahel. Tiap hari saingan terus. Saingan apa? Saingan anak. Sampai mereka rela memberikan budaknya untuk diperistri oleh Yakub. Heran, tapi nyata. Ya, makanya ini menjadi sebuah masukan saja. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Ini nggak sehat. Bersaing, kalau bersaing sehat sih nggak apa-apa. Bersaing lebih cinta Tuhan, ya, bersaing lebih setia kepada Tuhan, itu masih oke. Tapi kalau sudah bersaing, masalah yang lain-lain, waduh saudara, kasihan. Bukan yang bersangkutan sejak kasihan, suaminya kasihan. Nah, kelemahan yang ketiga dari wanita adalah suka ngomong. Haleluya ini saudara ya. Ada psikolog ngomong wanita itu, kalau pria itu cuma sekian banyak kata-kata, tapi wanita itu saudara setiap hari itu harus sekian ribu kata-kata. Kalau tidak dia akan stres katanya. Jadi kalau suami-suami tidak ingin istrinya stres, izinkan atau biarkan aja dia ngomong terus saudara. Tapi ibu-ibu kalau ngomong kebanyakan, suamimu yang stres. Jadi bukannya tidak boleh, tentu semua itu ada kekuatan sendiri, ada kelebihan sendiri. Karena orang yang suka bicara itu dia mudah mempengaruhi orang. Perhatikan saudara. Orang itu mempengaruhi orang lewat perkataan. Makanya suami itu banyak terpengaruh istri. Mengapa? Karena terus dengar suaranya istri, omongannya istri terus. Ayo, terpengaruh saudara. Nah, tinggal sekarang perkataannya negatif apa positif kan begitu. Kalau perkataannya negatif, wah bahaya. Tapi kalau perkataannya positif, yang dikeluarkan adalah energi yang positif, wah itu hebat suami. Jadi ini ada plus minusnya. Tapi Amsal juga berkata demikian di dalam Amsal 10 ayat 19, Amsal juga ngomong, orang banyak bicara banyak salahnya. Tapi ya bagaimana lagi, itulah kelemahan dan ada sisi kelebihannya. Tapi tolong diperhatikan para ibu-ibu, para wanita. Berikan energi yang positif, baik kepada suami, baik kepada anak. Jadi bicara itu bicara yang positif, yang benar, bicara kebenaran firman, maka itu akan membawa dampak yang besar bagi keluarga. Saya sekarang akan masuk kepada sisi kekuatan, the strength. Kalau tadi the weaknesses, sekarang the strength of a woman. Apa kekuatan seorang wanita? Jadi dengan adanya hal ini, saya berharap kita semua tahu, tentu kita ingin supaya kekuatan itu makin nyata dinyatakan. Yang pertama adalah kepekaan. Ini yang suami-suami harus perhatikan. Wanita itu punya sensitivitas yang notabene lebih tinggi dari pria. Mengapa demikian? Karena wanita itu berjalan dengan perasaan. Dia mengambil keputusan itu dengan perasaan, dengan intuisinya. Tapi kalau pria dengan logika, pria itu serba mekanik. Pemikirannya itu logis, logika dan ini begini, yang logis begini. Tapi kalau wanita tidak, kadang-kadang memang tidak masuk akal. Karena yang bicara adalah hati. Saya ingat waktu Pilatus mau menghakimi Yesus, Pilatus diingatkan sama istrinya bukan? Hati-hati, ini orang benar. Istrinya peka. Jadi di sini ini adalah kekuatan seorang wanita, adalah peka dia. Nah kalau ibu-ibu, para wanita bisa mengangkat kekuatanmu ini naik satu level lebih tinggi. Dalam pengertian Anda peka kepada hal-hal rohani, bukan hanya peka secara umum, tapi Anda punya kepekaan dengan Tuhan, kepekaan dengan Roh Kudus, wah hebat. Nah itulah kekuatan Anda para wanita. Anda punya kepekaan. Nah itu tingkatkan sehingga kepekaanmu itu benar-benar terasah, sehingga Anda peka dengan hal-hal rohani, maka itu akan menjadi berkat. Saudara perhatikan, Musa itu pernah diselamatkan oleh istrinya loh. Dalam hidup Musa itu ada 3 wanita yang punya pengaruh besar dan yang menyelamatkan hidupnya. Yang pertama tentu mamanya yang melahirkan dia. Yang mamanya ini berani ambil resiko. Yang kedua Miriam kakaknya. Salah satu yang menyelamatkan Musa. Waktu Musa ditaruh di sungai Nil, Miriam yang menjaga. Dan yang ketiga
yang tidak kalah penting adalah istrinya. Dikatakan satu saat Tuhan mau membunuh Musa karena Musa lalai menyunatkan anaknya, tapi istrinya dia tangkap, peka dia, dan Musa selamat. Ya, jadi kepekaan ini bisa menyelamatkan keluarga. Kekuatan yang kedua dari seorang wanita adalah taat dan setia. Wanita itu taat dan setia. Makanya saudara-saudara jangan kaget kalau di gereja, terutama mungkin persekutuan doa, bahkan ibadah juga, itu lebih banyak wanita dari pria. Jangan kaget. Karena wanita ini taat, dia mempunyai ketaatan. Roh ketaatan itu ada dalam wanita. Dan kesetiaan. Jadi memimpin wanita itu lebih gampang dari memimpin pria. Ya, coba saudara perhatikan ayat yang saya kutip ini. Bagaimana yang mengikut Yesus sampai di kaki salib wanita. Di mana pria? Di mana Petrus yang hebat? Enggak ada. Di mana 11 murid? Tidak ada. Semua lari menyelamatkan diri. Yang berani sampai di kaki salib itu wanita. Makanya tidak heran saudara, waktu Tuhan Yesus bangkit, yang pertama-tama melihat Yesus wanita. Nah, ini saudara harus renungkan. Jadi wanita itu punya ketaatan kepada Tuhan, punya kesetiaan. Makanya pria-pria jangan main-main. Termasuk tadi saya katakan kepekaan. Wah saudara-saudara, kepekaan itu bisa menolong kita. Nah saudara perhatikan, jadi pria-pria perhatikan istrimu, jangan kamu anggap sepele apa yang dikatakan, dan ketaatannya, kesetiaannya itu yang berharga di hadapan Tuhan. Anda harus perhatikan itu. Dan yang ketiga adalah lemah lembut. Wanita itu lemah lembut. Makanya Tuhan itu luar biasa memberikan wanita itu karena wanita itu punya kelemah lembutan untuk merawat anak. Coba kita baca ayat ini. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Berlaku ramah, dalam bahasa Inggris gently, gentle. Wanita itu memang lebih gentle, lebih lemah lembut. Makanya wanita itu cocok sekali untuk merawat anak, mengasuh anak. Tapi saya perhatikan, saya mau peringatkan di sini loh ya. Mengasuh anak itu bukan tanggung jawab wanita. Tok, jangan lalu karena ayat ini saudara, oh ya berarti mengasuh anak itu tanggung jawab istri saya. Tidak loh. Mengasuh anak itu tanggung jawab pria dan wanita loh. Pria sesibuk apapun tidak bisa ngomong, wah saya sibuk bekerja, itu tugas istri nggak bisa. Tapi wanita memang Tuhan berikan untuk mengasuh, merawat anak. Makanya seorang ibu itu saudara, peranannya kepada anak itu besar. Saudara perhatikan, di dalam kitab Raja-Raja, kalau saudara baca, selalu disebutkan ibunya namanya siapa. Selalu tidak lupa itu juga. Raja ini ibunya namanya siapa, bangsa keturunan apa. Karena itu mempunyai pengaruh yang besar. Di dalam sejarah bangsa Israel, satu kali benar-benar kacau balau hanya karena seorang wanita yang bernama Isabel. Seorang wanita keturunan Sidon kalau nggak salah. Dia menjadi istri dari Raja Ahab dan benar-benar kerajaan Israel kacau balau. Kerajaan Yehuda pun ikut kacau balau. Hanya karena seorang wanita. Jadi pengaruh wanita itu besar, saudara. Nah itu sebabnya wanita tingkatkan kelemah lembutan Anda. Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya, ini profil seorang wanita yang bijaksana di dalam Amsal 31. Banyak di situ. Apa yang dilakukan itu banyak. Tapi salah satunya dikatakan pengajaran yang lemah lembut, gentle. Itu harus ada menyertai Anda. Wanita itu harus lemah lembut, rohnya harus lemah lembut. Bukan kasar, bukan keras, bukan suka menentang, suka memberontak, tapi lemah lembut, gentle spirit. Dan itu memang sudah dimiliki oleh seorang wanita, tinggal dikembangkan saja. Satu ayat lagi, 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. A gentle and quiet spirit. Roh yang lemah lembut dan tenang. Seperti Ibu Maria, she is very quiet. She has a quiet spirit. Selalu dia simpan segala sesuatu di dalam hatinya. Dia renungkan dalam hati. Gentle dan quiet spirit ini adalah sebuah inner beauty yang sangat berharga di mata Allah.
roh yang tersembunyi. Dikatakan perhiasan adalah manusia batiniah yang memiliki a quiet and gentle spirit. Jadi wanita itu identik dengan kecantikan, bukan? Tidak ada wanita yang tidak ingin tampil cantik. Dan itu natural. Tetapi ingat, outer beauty tanpa dibarengi dengan inner beauty di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Jadi saudara silakan merawat diri secantik-cantiknya. Tetapi jangan lupa merawat rohmu. Harus punya roh yang gentle and quiet spirit. Saya beri 2 contoh dalam kehidupan yang nyata. Semua dari sejarah. Yang pertama, saudara perhatikan orang ini. Cantik, tapi orang ini dijuluki bidadari kematian. Irma Gris. Seorang pejabat atau seorang officer dari Nazi Jerman. Dia baru 20 tahunan, tapi dia sudah mendapat ranking yang tinggi di Nazi Jerman. Dan dia diserai untuk mengurus kamp konsentrasi. Saudara tahu, pada zaman itu kamp konsentrasi itu adalah untuk membasmi orang Yahudi. Orang Yahudi dari seluruh Eropa dibawa ke kamp-kamp konsentrasi, diangkut dengan kereta api, diturunkan di kereta api, langsung dibaris, langsung masuk kamar gas, langsung mati. Wanita, pria, bayi, anak kecil semuanya. Hampir 6 juta orang Yahudi dibunuh pada zaman itu. Dan dia inilah salah satunya yang menentukan, dia yang milih mana yang mati, yang enggak. Ngeri, saudara. Punya outer beauty, makanya wanita itu luar biasa. Kalau dia dipakai oleh Tuhan, dia bisa menjadi malaikat penyelamat. Tapi kalau dipakai oleh iblis, bisa menjadi malaikat kematian. Seperti saya katakan Isabel, menghancurkan kerajaan Israel, menghancurkan kerajaan Yehuda. Hanya pertolongan Tuhan saja, karena Tuhan masih melihat Daud, sehingga masih akhirnya diselamatkan itu kerajaan Yehuda. Kalau tidak sudah hancur. Sudah tinggal baca saya di kisahnya di kitab Raja-Raja, sudah tahu. Tetapi di Alkitab juga mencatat seorang wanita yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Yaitu Esther, penyelamat bangsanya. Esther seorang Yahudi. Bidadari kehidupan. Dia menjadi penyelamat. Luar biasa seorang Esther. Dia bukan hanya punya outer beauty, tapi dia punya inner beauty yang luar biasa. Sehingga dia dipilih menjadi ratu oleh Ahasveros. Padahal waktu itu semua wanita-wanita yang cantik, gadis-gadis cantik dari seluruh 127 kerajaan atau negara yang dibawahi oleh Ahasveros semua dikumpulkan. Tapi bisa Esther yang terpilih. Karena apa? Karena dia punya inner beauty yang bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Dan dia benar-benar dipakai Tuhan menjadi penyelamat bangsanya. Jadi sekarang bagaimana? Mari sebagai wanita, sebagai pria dulu saya mau katakan, para suami ayo lebih menghargai istri. Tadi sudah saya katakan, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kerajaan sorga. Supaya doamu jangan terhalang. Saudara ngomong Tuhan, ngomong rohani, mulai pagi sampai malam. Tapi saudara tidak menghormati istrimu. Saya katakan nonsens itu. Saudara, yang penting itu bagaimana kita melakukan firman. Bukan cuma ngomong tok. Makanya firman Tuhan berkata, hormati istrimu sebagai teman pewaris kerajaan sorga. Supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu didengar oleh Tuhan. Dan saya bicara kepada wanita-wanita, ya ayo. Anda punya kelebihan-kelebihan yang khusus yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Kembangkan itu. Kesetiaanmu, ketaatanmu, kasihmu kepada Tuhan. Kelemah lembutanmu supaya Anda bisa menjadi the woman of God. Ada istilah a man of God, ada juga istilah a woman of God. Mari kita baca ayat terakhir. Kita baca di dalam Amsal 31 ayat 29 ini. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.